Mujibatul ghusli sittatun. Yang mewajibkan kita adus itu ada 6. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Mohon maaf, ilaj itu masuk sebahagian. Baik bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bab baru sekarang, di mana ini adalah salah satu bab dari rangkaian Kitabut Thaharah. Kitab mengenai bersuci, di mana Kitabut Thaharah ini ada 10 bab. Bab pertama kemarin sudah Al-Miyah, kemudian kemarin terakhir bab ada Buqada'il Hajat. Jadi sudah 7 bab kurang lebih kita membahas. Sekarang bab yang ke-8, yaitu Babul Ghusli wa Hukmil Junubi. Bab mengenai mandi besar dan hukum janabat. Al-ghusli itu bisa mandi besar, bisa air yang dipakai mandi besar. Wa hukmul junubi, dan hukum-hukum janabat. Orang yang janabah atau orang yang memiliki janabat atau hadas besar ini, karena memang mereka itu dilarang mendekati atau melakukan ibadah-ibadah tertentu, supaya jauh-jauh dari tempat ibadah. Asal maknanya dari sana. Kemudian sekarang pertanyaannya, siapa saja orang yang disebut memiliki hadas besar? Siapa saja orang yang termasuk memiliki janabah? Menurut kitab Safinatun Najah, bahwa mujibatul ghusli sittatun, yang mewajibkan kita adus itu ada 6. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Mohon maaf, ilaj itu masuk sebahagian, ujung dari kemaluan laki-laki fil farji ke dalam kemaluan perempuan, meskipun tidak mengeluarkan air mani. Itu sudah dihukumi bahwa dia memiliki hadas besar dan wajib mandi besar. Yang kedua, wa khurujul mani, yang menyebabkan dia memiliki janabah itu adalah keluar mani. Baik penyebabnya ihtilam, ihtilam itu mimpi basah, atau jima, jima yang sampai mengeluarkan air mani. Yang ketiga, wal haidu, haid. Yang keempat, wan nifasu, nifas. Yang kelima, wal wiladatu, yang mewajibkan kita mandi besar itu, bukan kita ya, perempuan mandi besar itu adalah karena dia melahirkan. Meskipun ini ada beberapa perbedaan ulama, katanya melahirkan itu tidak mewajibkan janabah. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i, bahwa seorang perempuan yang melahirkan itu wajib dia adus. Nah itu lima hal. Jadi dua hal yang menyebabkan itu bisa terjadi sama laki-laki dan perempuan, dan 3 hal lagi khusus untuk perempuan. Yang keenam, nah ini saya rasa bapak-bapak pun belum pernah mengalaminya. Kalau tadi kan mandi sendiri nih, yang 5 hal ini. Yang keenam adalah mayit, dimandiin. Kalau tadi kan 5 mandi sendiri, nah ini dimandiin. Ada lagi yang ke-7, nanti ada pembahasannya di kitab ini, yaitu mu'allaf, yang baru masuk Islam. Itu diharuskan untuk mandi besar. Itu 7 hal yang menjadi penyebab seseorang mandi besar. Kemudian apa saja yang dilarang bagi orang-orang terutama yang 5 tadi?
yang jima, yang keluar air mani, yang haid, yang nifas, dan yang wiladah. Apa saja yang diharamkan? Masih dalam kitab Safinah. Yuhrimu 'alal junubi, haram bagi orang yang junub, sittatu asya'a, 6 hal. As-salatu, yang pertama salat. Wat tawafu, yang kedua tawaf. Wa massul mushafi, yang ketiga memegang mushaf. Wa hamluhu, yang keempat membawa mushaf. Wa lubthu fil masjidi, diam di masjid. Nah itu. Bagi orang yang memiliki janabat, haram duduk diam di masjid. Dia habis jima, terus dia yang sudah mengeluarkan air mani, tidak adus terlebih dahulu, kemudian dia yang haid, yang nifas, dan yang wiladah itu haram duduk di masjid. Walubthu fil masjidi. Dalilnya An-Nisa ayat 43. Kemudian yang diharamkan bagi orang yang jenabah itu adalah wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an haram bagi orang yang memiliki hadas besar. Hadis pertama dari bab ini adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri. Mohon izin saya bacakan. Nanti seperti biasa dibantu untuk terjemahannya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma'i, rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air itu dari air. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga berasal dari riwayat Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian didengar sabda Nabi ini oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri ini adalah nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan, salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi ayahnya Malik bin Sinan ini ketika tahun ketiga Hijriyah membawa Abu Sa'id yang waktu itu berumur 13 tahun, mau diajak berperang, perang Uhud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum pasukan berangkat ke Uhud mengecek dulu pasukannya. Ternyata ada nyempil satu anak muda. Itu dia Abu Sa'id Al-Khudri. Ayahnya Malik bin Sinan memaksa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memohon kepada beliau supaya Abu Sa'id ini dimasukkan ke dalam pasukan dan ikut berperang. Umur 13 tahun. Kata Nabi jangan, karena belum mencukupi umur. Ayahnya kekeh, Malik bin Sinan ini memohon terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakinkan bahwa anaknya ini jago bela diri, bisa memanah, mahir naik kuda, dan bisa menggunakan pedang. Tapi kata Nabi belum cukup umur. Karena apa? Semahir-mahirnya anak ketika remaja, dia masih didominasi oleh emosinya. Emosinya belum terkontrol, belum dewasa secara emosi. Makanya tidak diizinkan untuk ikut berperang. Makanya setelah itu Abu Sa'id Al-Khudri ini setelah beres perang Uhud, beliau mengajamkan dalam dirinya sendiri bahwa saya harus berperang setelah ini. Maka catatan sejarah mengatakan Abu Sa'id Al-Khudri ini selama hidupnya itu ikut berperang. Setidaknya 12 perang yang diikuti oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini, atau Sa'ad bin Malik bin Sinan ini. Jadi catatan kita ini adalah luar biasanya ayah dalam mendidik anak, dan luar biasanya anak dididik oleh ayah yang hebat. Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kemarin kalau masih ingat, ada sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu, yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyaknya hadis yang diriwayatkan secara keseluruhan ini dari kutubus sittah
Menurut ahli hadis ada sekitar 5.374 hadis. 5.374 hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Yang kedua, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyaknya hadis yang diriwayatkan secara keseluruhan adalah 2.660. Kemudian yang ketiga Anas bin Malik. Anas bin Malik sekitar 2.286. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha 2.210. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma 1.660. Kemudian Jabir bin Abdillah 1.540. Nah, yang ketujuh ini Abu Sa'id Al-Khudri. Banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu adalah 1.171 hadis. Abu Sa'id Al-Khudri. Makanya jangan aneh nanti kalau kita baca hadis banyak dari Abu Sa'id, dari Anas bin Malik, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, apalagi dari Abu Hurairah. Bukhari Muslim yang nulis hadisnya. Jadi dari Imam Bukhari, dari gurunya, dari gurunya, dari tabi'in ketemu ke salah satu dari yang 7 ini. Baik. Itu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id mendengar Nabi SAW bersabda, kata Nabi, al-ma'u minal ma'i. Air itu dari air. Udah gitu Pak, air itu dari air. Maksudnya apa nih kira-kira? Al-ma'u yang pertama itu adalah iktisal. Iktisal itu mandi besar. Minal ma'i, minnya ini adalah bukan min yang kita artikan dari. Adhabu minal baiti ilal masjidi. Saya pergi dari rumah ke masjid. Minnya itu bukan al-ibtida, tapi li ta'lil. Menurut ilmu nahwunya kayak gitu. Li ta'lil itu adalah sebab. Jadi kalau minnya sebab, artinya al-ma'u yang pertama itu adalah iktisal, mandi. Berarti pengertiannya mandi itu disebabkan oleh al-ma'u yang kedua apa? Al-ma'u yang kedua di sini adalah air mani. Sopannya lisan Nabi SAW. Untuk menjelaskan sesuatu yang tabu itu beliau mengambil kata-kata kinayah atau kiasan-kiasan. Tapi cerdasnya sahabat, karena memang dulu sudah dikenal ilmu-ilmu syair yang mana ada badi di dalamnya. Jadi badi itu pemilihan kata yang mana kata itu dipilih untuk suatu kondisi tertentu sehingga bisa diterjemahkan oleh yang mendengar gitu. Dan sahabat paham. Jadi artinya dari al-ma'u minal ma'i ini adalah mandi besar itu disebabkan oleh keluarnya air mani. Nah itu. Al-ma'u yang kedua itu adalah air mani. Mana buktinya al-ma'u yang kedua air mani? Ada dalam surat At-Tariq ayat 6. Nah, apa tuh? Ayat 6 surat At-Tariq. Khuliqa mimma'i dafiq. Ya. Diciptakan manusia dari air yang memancar. Itu. Air yang memancar apa? Sperma. Nah, itu maksudnya. Jadi kita terjemahkan sekarang secara nahwunya bahwa mandi besar disebabkan karena keluarnya air mani. Nah, tadi ketemu kan? Jadi mujibatul ghusli sittatun. Yang pertama ilajul hasyafati fil farji, yang kedua khurujul mani, keluarnya air mani. Ketemu tuh dalilnya tadi, Safinah. فبأي آلاء رب
ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان